Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya masih bisa bertatap muka melalui daring dengan Bapak di tempat. Saya berharap kondisi pandemi seperti ini agar cepat berakhir, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa kembali seperti semula. Perkenalkan, saya Ernanda Oktasya Mulia, nomor absen 9 dari kelas 11 IPS 1, akan menyampaikan materi yang bertemakan karya tulis ilmiah. Latar belakang saya menyampaikan materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi salah satu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi pengertian dari karya tulis ilmiah. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui tujuan dari karya tulis ilmiah. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri apa saja yang termasuk dalam karya tulis ilmiah. Yang kelima, siswa dapat mengetahui berbagai macam karya tulis ilmiah. Lalu yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi struktur karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Pada karya tulis ilmiah, data-data diperoleh melalui kajian pustaka, pengalaman penelitian, ataupun fakta dari narasumber lainnya. Laporan tertulis yang berupa hasil riset dan pengkajian tersebut dipaparkan dengan menerapkan kaidah serta etika keilmuan yang sudah ditaati masyarakat keilmuan. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Kemudian ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Penulisan karya tulis ilmiah tidak menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi menggunakan bahasa baku, baik penulisan, tata kalimat, penulisan kutipan, hingga daftar pustaka mengikuti kaidah yang berlaku. Yang kedua, tidak bermakna ganda atau ambigu. Pemahaman yang diberikan pada karya ilmiah tidak membingungkan ataupun mengandung makna ganda. Hal tersebut sangat penting agar pembaca dapat langsung menangkap maksud atau tujuan penulis. Yang ketiga, tidak melibatkan perasaan. Penulisan karya ilmiah menggunakan pemaparan objektif dan tidak melibatkan aspek emosi atau perasaan penulis. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah. Karya ilmiah ditulis menggunakan kaidah keilmuan serta istilah akademik yang relevan dengan bidang penulis. Yang kelima, berkesinambungan. Penulisan karya ilmiah dan pembahasan materi di dalamnya harus berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Lalu ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dihimpun dari studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Dalam proses pembuatannya, orisinalitas menjadi hal yang utama. Yang keempat ada work paper. Work paper atau kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang kelima ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Yang keenam adalah tesis. Perbedaannya dengan skripsi, tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan skripsi. Yang ketujuh ada disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar strata 3 atau S3 atau doktoral.
Calon dokter mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh manusia pada bidang tertentu, lalu mencari solusi akan permasalahan tersebut sehingga hasil karyanya bermanfaat nyata sehingga bisa bersifat orisinal. Lalu selanjutnya ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama ada halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis semenarik dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isinya. Yang kedua ada abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Pada umumnya abstrak ditulis dengan maksimal 150-200 kata dengan jarak spasi 1,5 pt dan tidak ada jarak antar baris. Isi abstrak antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ini harus ditulis maksimal 5 kata. Lalu yang ketiga ada pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalamnya terdapat 1. Latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat perumusan masalah, dan yang kelima tujuan pembahasan, serta yang terakhir kemaknawian tulisan. Lalu yang keempat ada kerangka teoretis. Kerangka teoretis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Yang kelima adalah metode penelitian. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Sebab jika metodenya salah, pembahasannya juga pasti akan salah. Terdapat 2 metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang keenam adalah pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Penulis akan menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Jika metode kuantitatif, maka data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau tabel. Sementara jika metode kualitatif, data akan diuraikan secara verbal. Yang ketujuh adalah kesimpulan dan saran. Terdapat 2 penyampaian dalam menulis kesimpulan, yaitu ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya, bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. 8. Daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Demikian informasi mengenai karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Diharapkan agar para penonton dapat mengambil nilai-nilai positif dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.